uang jelang pemilu muncul. Bahkan cawapres nomor urut 1 menyebut pendukungnya ditawari uang dalam jumlah besar agar hentikan dukungannya kepada paslon Amin. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, seluruhnya bergabung via sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung saat ini pengamat politik dari Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro, kemudian juru bicara Timnas Amin Saiful Huda, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Sekaligus kami juga mengajak bergabung juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Kita sudah bergabung semuanya, dan saya mau kasih kesempatan ke Timnas Amin dulu. Pak Saiful, dibilang Gus Imin, beberapa orang kami diberikan uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka tapi cukup berhenti bantu Amin. Siapa pemberi dan penerimanya itu? Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Imin memang fakta yang terjadi di lapangan. Kan sempat ada viral juga sebenarnya pengakuan dari seorang kiai di Jawa Tengah, dan sempat diunggah di salah satu YouTube, dan kita bisa lihat itu. Tapi suasana ini memang sudah lama kita rasakan, dan semakin terasa di akhir-akhir ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Gus Imin, memang beliau dapat laporan dari beberapa kiai yang didatangi, dan beliau menyampaikan ada titipan yang sifatnya meminta supaya kiai-kiai yang bersangkutan untuk tidak membantu memenangkan pasangan Amin. Titipan dari siapa itu? Jumlahnya berapa besar juga tuh, Pak Saiful? Nah, tentu terkait dengan ini ya kita nanti kembalikan lagi. Kita sedang memitigasi dan meminta kepada beliau-beliau untuk mempertimbangkan untuk ini dilaporkan terkait dengan praktek money politik ini. Ini yang pertama, Mas ya. Yang kedua, kami memang sudah agak lama mengendus modus di mana para kiai didatangi dan kira-kira diminta untuk paling tidak perlu untuk secara terbuka mendukung pasangan Amin, jadi cukup tidak memberikan dukungan dan tidak secara publik menyampaikan dukungan kepada Amin. Nah, yang ketiga, suasana ini kami rasakan memang apapun ya, kalau kita ngomongin Jawa Timur kan ada lapis politik yang secara kultural dan ideologis memang kuat di sana, yaitu para kiai, pondok pesantren, jaringan alumni pondok pesantren, dan seterusnya itu. Ini baru satu kali terjadi atau sudah beberapa kali? Ya, kita ada data, belum bisa kami ungkap pada kesempatan yang baik ini, sedang kami carikan solusi yang terbaiknya. Prinsipnya, sekali lagi praktek ini harus disudahi, model menggunakan politik uang, betul-betul menodai dan mencederai demokrasi kita, termasuk Pilpres yang sedang kita hadapi ini. Bang Habib, Anda juga bilang harus dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya, termasuk saya mengutip pernyataan Pak Nusron Wahid. Jadi nggak usah berhalusinasi. Dari penjelasan dari Pak Saiful ini sudah cukup membuktikan bahwa ada money politik di sini? Ya tentu kan yang kita nantikan, sebagaimana juga disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, dibuka saja siapa yang menjanjikan uangnya berapa, kemudian apa yang dijanjikan siapa, ya kan, permintaannya apa. Karena kan pengaturan di undang-undang kita jelas, pasal 523 dan seterusnya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan barang siapa menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada orang untuk memilih atau tidak memilih, ya. Memberikan uang untuk milih kena pidana, memberikan orang untuk tidak memilih juga kena pidana. Ini kan bukan hanya pelanggaran administrasi menurut saya. Ini salah satu pidana paling serius dalam rezim undang-undang pemilu. Karena itu kan diperlukan political will dari kita semua untuk mengakhiri ini, ya, untuk menindak semua orang yang melakukannya. Jadi kalau kami senang ya kalau ada yang menyampaikan testimoni seperti Gus Muhaimin, kami menghormatinya.
Kalau lebih baik lagi jika ditindaklanjuti misalnya ya dengan membuat laporan resmi ke Badan Pengawas Pemilu. Ya, nanti kan mereka punya perangkatnya ya yang untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Tapi kalau posisinya sampai sekarang belum dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya, Anda setuju nggak dengan pernyataan Pak Nusron bahwa ini masih halusinasi saja? Ya arah apa namanya saran kami ya, kami nggak bisa tidak memaksa ya. Silahkan saja kan nanti publik yang menilai. Ya, saran kami ya dilaporkan saja ke Badan Pengawas Pemilu. Oke. Kalau Mas Awi melihat ini sebatas gimmick atau ya praktik ini juga sering terjadi juga atau gimana sebetulnya? Pertama, orang sekali bercawapres Caimin tentu tidak sembarangan memberikan informasi. Namun demikian, informasi itu perlu diuji kesahihannya. Dengan apa caranya? Dengan instrumen hukum pemilu yang sudah ada. Kalau terkait dengan dugaan pidana pemilu, itu kan ada Bawaslu. Kalau terkait dugaannya intimidasi, itu kan ada aparat penegak hukum. Nah, selama itu tidak bisa dibuktikan secara konkret, itu kan hanya menjadi isu. Maka kemudian yang sering terjadi di lapangan itu biasanya kalau money politik kan orang diiming-imingi untuk memilih seseorang. Nah, jarang terjadi orang yang diiming-imingi untuk tidak memilih seseorang, meskipun itu mungkin gitu. Tetapi pada prakteknya kan yang sering kali disebut dengan money politik itu adalah pemberian sesuatu untuk memilih seseorang. Nah, kalau yang disampaikan Gus Muhaimin itu ataupun Caimin itu adalah dalam konteks mengiming orang untuk tidak mendukung. Nah, apapun itu yang namanya kaitannya dengan money politik uang itu sesuatu yang tidak bagus. Namun sekali lagi kami berharap agar isu ini clear, menjelang pemilu tidak terjadi hoax, tidak terjadi isu yang liar, ya sebaiknya dibawa ke instrumen hukum yang sudah tersedia, baik melalui Bawaslu ataupun misalkan kalau bernada intimidasi bisa ke APH, aparat penegak hukum terkait intimidasinya gitu. Oke, supaya tidak jadi fitnah itu tadi saya kutip dari pemberitaan sejumlah portal media yang Anda sampaikan juga beberapa waktu lalu begitu ya? Ya betul, karena kan kita sudah pengalaman 2 kali pemilu sebelumnya dengan kecanggihan teknologi, maraknya media sosial, kita disuguhkan dengan isu-isu yang hoax, fitnah, isu-isu liar yang bisa memperkeruh suasana. Kami harapkan di pemilu 2024 ini tidak terulang lagi. Oke, Pak Triyono, dengan ada pengakuan semacam ini hal yang barukah atau sesungguhnya ini praktek yang awam muncul, terutama dalam hal ini tema besarnya money politik begitu? Kalau money politik saya kira ini adalah tema yang sudah lama dan kayaknya memang sudah cukup kuat terjadi di mana-mana. Hanya saja ini kan beda. Kalau money politik pengertiannya adalah menerima uang untuk mendukung bisa siapa saja, apakah calon presiden, apakah calon legislatif. Kalau ini supaya tidak mendukung, jadi ada sesuatu yang mau diprevensi, mau dicegah seperti itu. Jadi kalau dulu menganjurkan politik uang itu adalah untuk persuasi, kalau ini adalah untuk mencegah supaya tidak mendukung atau mendukung seseorang. Nah ini jalan kaitannya adalah tidak mendukung. Tapi sekali lagi ini sumbernya kan bukan main-main. Satu cawapres, dua juga ketua partai politik dari yang sudah cukup mapan, Caimin, dan harus ditelusuri. Bawaslu mungkin atau aparat penegak hukum, polisi mungkin dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita bercuriga, jangan sampai terjadi kecurigaan karena saling tuding, jangan-jangan dari paslon ini, dari paslon itu dan sebagainya. Nanti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan lama-lama banyak isu yang berkaitan dengan pemilu 2024 ini yang tidak sehat gitu, Mas. Jadi saya kira secepat mungkin harus ditelusuri, harus betul-betul diverifikasi pengertiannya, dibuktikan kebenaran atau kesalahannya. Berarti untuk posisinya sekarang belum dijelaskan siapa pemberi dan penerimanya di hadapan publik. Ini ini menurut Anda gimmick saja atau ada faktor lain sesungguhnya yang masih ditunggu begitu oleh Timnas Amin untuk pembuktiannya begitu?
Pak Triono? Iya, saya kira ini pancingan ya Mas. Jadi pancingan supaya ada reaksi. Tentu saja ini biasa orang mengatakan ini gimmick, ini trik, ini cara dan sebagainya. Tapi menurut saya adalah bahwa kalaupun itu gimmick, ini gimmick yang tidak cukup pantas gitu loh. Maksud saya adalah kalau ini gimmick ya jangan seperti itu, jangan main dengan isu-isu politik uang dan sebagainya. Tapi sekali lagi entah ini gimmick, entah itu trik, entah ini adalah cara untuk mencari perhatian dan sebagainya, apakah belas kasihan dan sebagainya, atau cara untuk juga mendulang suara. Yang pertama-tama kita harus lakukan sekali lagi, Mas, menyelidiki, memverifikasi baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum, polisi dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Kalau kemudian dinyatakan bahwa akan berencana melaporkan, berarti kapan waktu melaporkannya ini dari Timnas Amin kepada otoritas terkait dan apa bukti yang bakal dibawa, Pak Saiful? Tapi jawabnya nanti ya, kita akan jeda sebentar. Untuk Anda saudara, tetap bersama kami di Kompas TV. Taruhan bagi bangsa negara Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini mampu mempraktekkan pemilu serentak. Sistem pemilihan umum di Indonesia berubah seiring perkembangan zaman. Jelang pemilu 2024, kami hadirkan penelusuran khusus sejarah pemilu Indonesia dari masa ke masa. Dalam 60 menit special report, Pemilu Indonesia dari masa ke masa, Minggu 31 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV. Sambut 2024 penuh semangat. Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi. Just for Laughs Gags, Minggu 31 Desember pukul setengah 9 pagi. Suci Barbar Show, spesial Tahun Baru, Minggu 31 Desember pukul 1 siang. Sapa Tahun Baru 2024, Minggu 31 Desember. Live menjelang pergantian tahun, nikmati momen pergantian tahun sama program-program istimewa Kompas TV. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com.